Sesuai dengan regulasi yang ada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Menpan RB, pemerintah Kabupaten Kampar tidak lagi memperpanjang kontrak honorer dan tenaga kesehatan sukarela. Hal ini berimbas pada dirumahkannya ratusan tenaga honorer dan tenaga kesehatan sukarela tersebut yang sampai saat ini tidak memiliki kejelasan status. Padahal sebelumnya ratusan honorer non-database ex calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kabupaten Kampar sudah menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Kabupaten Kampar. Namun akibat terbentur dengan regulasi yang ada, maka tidak ada solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Padahal para tenaga kesehatan sukarela dan honorer tersebut sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun lamanya. Kebijakan tidak lagi memperpanjang kontrak dan merumahkan honorer tersebut sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar sejak awal Januari tahun ini. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar Ristanto berharap ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk menuntaskan persoalan tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan memberikan solusi atau kebijakan baru untuk memperjuangkan nasib para honorer tersebut, sehingga dapat kembali diaktifkan. Untuk hal ini harus dibahas bersama terkait kelanjutan nasib mereka, sehingga para tenaga honorer ini memperoleh kepastian terhadap nasib yang mereka alami saat ini. DPRD Kabupaten Kampar juga sudah melakukan berbagai upaya, terutama ke Badan Kepegawaian Nasional Regional 12 Provinsi Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dan ke pemerintah pusat atau Menpan RB. Namun tidak ada kebijakan lain, karena tetap kembali ke daerah seperti apa kebijakan dan pertimbangan yang harus diambil. Iya, kami dari Komisi 1 khususnya DPRD Kabupaten Kampar berharap tenaga nakes kita ini kan memang sosok-sosok pejuang di kesehatan, juga tenaga honorer, sehingga wajar rasanya mereka memang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Kalau saja pun kebijakan dari pemerintah pusat masih bisa kita kelola untuk di pemerintah daerah tanpa harus merumahkan atau tidak diaktifkan. Saya rasa alangkah lebih baiknya memang ada kebijakan baru dari kabupaten daerah untuk mengaktifkan mereka, selainnya mereka selama ini sudah berjuang juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan sangat berharap kita dari lembaga, dari Komisi 1 juga, ini harus kita pikirkan secara bersama-sama dan harus kita bahas bagaimana kelanjutan dan nasib mereka. Seperti itu. Sejauh ini kalau dari upaya yang sudah kita lakukan, sudah koordinasi kemana saja untuk memperjuangkan nasib para honorer, terutama di bidang tenaga kesehatan? Kita sudah melakukan upaya juga ke ini BKN regional juga, regional 12 di provinsi sudah, di BKAD juga sudah, di provinsi juga. Bahkan kita kemarin juga sudah ke pusat Jakarta menanyakan dan tentang kejelasan ini honorer dan tenaga nakes. Di satu sisi ini kaitannya tetap kembali ke daerah juga, pertimbangannya seperti apa. Memang sebaiknya harus ada kebijakan yang membawa tenaga nakes dan tenaga P3K honorer agar mereka juga dapat berjuang kembali ke bidangnya sebelumnya di tenaga nakes dan di tenaga honorer, seperti itu. Perjuangan nasib tenaga honorer tersebut juga memperoleh respon dari anggota DPR RI asal Riau, Muhammad Rahul. Sejauh ini DPR RI tetap melakukan upaya untuk memperjuangkan nasib para honorer yang ada saat ini. Hal ini juga menjadi atensi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk ditindaklanjuti, terutama untuk meninjau kembali kebijakan dan regulasi yang ada agar dapat memperjuangkan nasib para honorer di lapangan. Salah satunya agar para honorer yang ada dapat kembali dipekerjakan dan ditempatkan ke posisinya semula sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya juga berharap hal ini dapat memperoleh dukungan penuh dari pemerintah daerah yang dinilai sangat memiliki peranan dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil. Jadi gini Bu,
Jadi kita sudah melihat juga, kita mengikuti instruksi dari Bapak Presiden kita bahwa sekarang CPNS dan honorer sedang dilakukan pengkajiannya di dalam pemerintahan. Jadi kita sebagai legislatif kita menunggu eksekutif saja. Dan yang saya lihat bahwa legislatif juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi kita tunggu saja, dan Pak Prabowo sudah sampaikan akan segera mungkin dilakukan pelantikan CPNS ya Pak ya. Nah, jadi Pak Aristanto pun sudah dalam bidang itu ya. DPRD Kampar berharap hal ini menjadi atensi karena juga menyangkut nasib orang banyak, sehingga harus dapat dituntaskan secepatnya. Agar tidak lagi menyulitkan nasib para honorer, pemerintah Kabupaten Kampar yang sudah mengabdi dengan sungguh-sungguh. Dari Kampar, Yogi Sastra dan Eka Putra.